Kita saksikan bersama adanya pelemparan bom molotov ke pos polisi lalu lintas. Polres Pekalongan untuk memberikan identitas pelaku mobil yang dikejar dan meminta untuk penghadangan ataupun penyekatan oleh anggota dari Reskrim Pekalongan. Ahmad Yani telah disiapkan hadangan dan penyergapan oleh anggota Reskrim Pekalongan. Kita lihat bersama titik penghadangan di mana jalan untuk melarikan diri sudah ditutup dan mereka langsung mengadakan pengepungan, peringatan dan penanganan dengan cepat. Kita lihat dari baku tembak telah terjadi di mana anggota Reskrim Polres Kajen melaksanakan tindakan kepolisian karena mengingat yang dihadapi ini adalah pasukan bersenjata atau anggota kelompok bersenjata, maka akan melakukan tindakan tegas. Kita lihat bersama begitu tim penyergap dari Reskrim melaksanakan penggerebekan 2 kali pelaku teroris berhasil kabur untuk mengamankan diri. Kita lihat penanganan di penyergapan mobil kabur ini hanya 2 pelaku teror yang diamankan. Kita saksikan bersama pengepungan atau penghadangan oleh anggota Reskrim Polres Pekalongan melakukan penangkapan terhadap pengemudi kendaraan yang ternyata mereka adalah penjahat yang menggunakan senjata. Sebagaimana prosedur tetap harus dilaksanakan pemborgolan dengan tetap dalam pengamanan dan perlindungan senjata. 2 pelaku pengepungan berhasil diamankan yang sekaligus akan dibawa untuk penyidikan lebih lanjut. Semua diam. Diam. Daripada kamu mati, saya mati aja yang selamat ini. Ya. Sebagai pasukan penutup diperintahkan 2.000 dari Dalmas Polres Pekalongan untuk melaksanakan patroli, penjagaan dan juga pengamanan dan penutupan TKP. Kita lihat 2 tim dari Dalmas Pekalongan mulai melaksanakan patroli dan menuju ke TKP dengan siap-siapnya bersenjata panjang karena untuk bertujuan mengamankan TKP penyanderaan teroris. 38 penutupan. Baiklah, kita tunggu aksi dari pasukan penutup sama pasukan dalam pasangan tugas. Kita lihat dari barat dengan high ready 2 tim Dalmas pasukan penutup dari Polres Pekalongan melakukan pendekatan ke TKP bertujuan untuk shooting aktif apabila terjadi serangan-serangan mendadak dengan high ready di atas sepeda motor. Mereka melakukan pengamanan dengan formasi letter L sebagai penutup arah melarikan diri dari teroris. Kita lihat dengan gerakan taktis dengan terarah terencana memperlihatkan bahwa tim Dallas ini sudah betul-betul terlatih untuk melaksanakan tugasnya. Iya, iya. Mampus loh. Setelah THP diamankan dan ditutup oleh tim Dalmas dari Dalmas Polres, akhirnya Kajun 1 memerintahkan tim anti teror untuk melaksanakan penanganan pembebasan sandera. Teriak. Kita lihat pasukan udara dari atas mobil telah sampai TKP dengan langkah taktis yang depan ini melaksanakan perlindungan, saling melindungi ke arah belakang sehingga anggota akan turun satu persatu untuk TKP. Kita lihat didampingi mobil ambulan. Dimaksudkan apabila di lapangan nanti ada trouble atau korban sehingga akan segera dilaksanakan pertolongan. Karena pada hakikatnya tindakan kepolisian adalah bertugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat. Kita lihat dengan langkah taktis pasukan militer dan SOP melaksanakan tugasnya dengan gerakan taktis. Tim CRT pembebasan sandera mendekati sasaran menuju titik FAP untuk selanjutnya melaksanakan
penetrasi dan penyergapan serta pembebasan sandera. Kita lihat setelah sampai di FAP, sekali lagi cek untuk personil selalu dilaksanakan. Sandi terbuka ini adalah merupakan sandi bahwa kesiapan dari pasukan di belakang maupun di depan telah siap. Kita lihat dua orang telah mendekat ke pintu mengecek kondisi pintu bagaimana akan tindakan berikutnya. Setelah melihat kondisi pintu tertutup rapat dan tim mengambil langkah untuk melakukan pendobrakan dengan bridging hendak, di mana rangkaian ini bertujuan untuk memecah kunci sehingga pintu bisa terbuka dan dilakukan tindakan-tindakan pembersihan di dalam rumah penyanderaan. Kita lihat bridging hendak dipasang dengan penuh kehati-hatian. Tidak menutup kesiapsiagaan dari anggota yang lain melakukan pengamanan di luar rumah. Persiapan telah dirasakan, baru kita tunggu tindakan berikutnya dari Dandim CRT atau Crisis Response Team. Melaporkan tim Alfa sudah berada di garis penyerangan. Selanjutnya akan dilaksanakan penetrasi. Pak, saya ambil. Setelah berada di titik FAP pun komandan tim melaporkan kepada Bapak Kapolres bahwa akan melaksanakan pendobrakan ataupun pembersihan rumah. Laksanakan pendobrakan. Ya, berhasil dibuka. Kita lihat satu persatu melaksanakan penetrasi. Kita lihat satu teroris yang berada di luar ruangan utama berhasil dilaksanakan. Kembali ruangan-ruangan dimasuki, tetap korban berasal dalam pengawasan bersama. Dua ruangan sudah berhasil dimasuki oleh tim anti teror dari Desamen B. Kita lihat bersama flashbang selaku pembuka pergerakan pertama bertujuan untuk sepersekian detik melakukan shock terapi pelaku. Kita lihat ledakan terjadi karena untuk melakukan pendobrakan. Ruang terakhir berhasil dimasuki dan pelaku penyanderaan bisa dilumpuhkan semua. Laporan-laporan peruangan dilakukan untuk mengetahui keberhasilan tim dan juga barang bukti yang berhasil ditemukan. Mengingat bisa saja teroris yang sudah terdesak mereka menyamar jadi sandera dan ikut tergabung dan melakukan penyerangan selanjutnya.
rekan-rekan. Ya, kita lihat pengamanan terhadap Sandra betul-betul ketat. Sekali lagi kita tidak bisa menyepelekan situasi karena belum tentu Sandra yang diselamatkan betul-betul Sandra. Bisa saja justru pelaku teror yang menyetru ataupun menyamar ikut menjadi Sandra. Jadi tetap dalam pengamanan tim dan pengawalan ketat anggota anti teror Detasemen B Pelopor. Ya, kita lihat bersama kembali untuk konsolidasi di Mapolres untuk penyidikan yang lebih lanjut, pemeriksaan Sandra maupun langkah-langkah selanjutnya. Berdasarkan dari laporan Komandan Tim Anti Teror kepada Kapolres bahwa tugas selaku pengamanan teroris kini beralih fungsi karena penanganan bom di tengah masyarakat lebih banyak dilakukan beralih fungsi menjadi tim pengamanan yang tidak memakai HID, namun mereka lebih simpatik dengan senjata tersilang di depan dada. Sementara itu kita lihat dari tim K9 telah melaksanakan tugasnya untuk mendeteksi apabila itu benar-benar sebuah bom meledak, karena ini anjing ini juga dilatih khusus untuk mendeteksi bom. Kita lihat hasil daripada petugas K9 di lapangan. Kita saksikan bersama tim K9 dengan Satwa melakukan pendeteksian ke setiap ruangan yang ada di rumah terduga teroris tadi, dan betul ditemukan adanya bahan peledak. Ya, kita lihat bersama atas perintah Kapolres Pekalongan, tim Walet ataupun Gegana Detasemen B Satrimokolda Jawa Tengah mendatangi TKP untuk selanjutnya melaksanakan penanganan pengamanan terhadap barang yang diduga atau diidentifikasi adalah rangkaian bom. Kita lihat bersama. Kita lihat Kari Cipong telah memerintahkan satu orang dengan menggunakan alat pelindung body armor ini. Ada beberapa jenis yang kita lihat di depan kita itu adalah jenis body armor MK5. Jadi jenisnya ini MK5. Adapun yang lain yang ada di Semarang ada EOD8, yang terbaru ada EOD9. Kita lihat petugas merapat ke TKP akan mendeteksi apakah benar-benar di dalam ini apalah hanya sebuah kotak biasa atau sebuah rangkaian yang dijual sebuah bom. Meskipun sudah dipastikan oleh K9 bahwa itu bom, namun operator 1 tetap memastikan dan mengidentifikasi akan rangkaian ataupun bahan-bahan yang digunakan di dalam benda yang terduga sebagai rangkaian bom tersebut. Kita lihat bersama jalan dengan pelan karena mengingat beban baju tidak mungkin bisa bergerak cepat dan hanya menyisakan jari-jari tangan yang tidak terselubung, sekali lagi untuk meminimalisir korban yang jatuh. Dalam pelaksanaan tugas, pendeteksian bom ini diperlukan sebuah kecermatan, ketelitian, akurasi, dan karena ada tekanan, ada goncangan,
kena sinar bisa meledak, terkena gelap juga bisa meledak, bahkan dengan suara dan air dan lain sebagainya. Jadi hal ini harus perlu ditangani secara cermat, akurat, sehingga petugas secara hati-hati melakukan penanganan dalam pemeriksaan bom. Setelah dipastikan bahwa betul-betul itu rangkaian bom, langkah yang diambil menyiapkan peralatan untuk tindakan rigging, di mana tindakan rigging itu terlihat anti cahaya, anti goncang maupun timer, sehingga dengan langkah rigging yang kita gunakan dengan bertujuan apabila memang rangkaian itu anti goncang, sekali digoncang akan meledak di tempat. Namun nanti kalau tidak meledak berarti akan bisa dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan selanjutnya akan ditangani dengan tahapan-tahapan berikut. Alat rigging sudah Kalian Kali Cibom telah melakukan peringatan bahwasanya telah dilakukan. Cibom kembali memerintahkan operator 1 untuk melaksanakan pemindahan tempat ataupun melaksanakan langkah selanjutnya, yaitu langkah-langkah disruptor yang bertujuan untuk mencerai-beraikan rangkaian bom sehingga hendak utama tidak menempel pada rangkaian pendukungnya. Kita lihat meskipun sudah terbukti bukan anti goncang, namun tetap dengan kehati-hatian operator 1 melaksanakan pemindahan benda yang diduga bom yang akan selanjutnya dilakukan. Alat disruptor sudah dibawa oleh operator 1 untuk mendekat ke benda yang diduga bom. Sekali lagi, disruptor bertujuan untuk mencerai-beraikan rangkaian tim Cibom yang selanjutnya akan dilaporkan dan akan didisposal setelah mendapat perizinan dan anggaran dari Satwil setempat. Kita lihat bersama operator 1 sudah kembali melaporkan pemasangan disruptor sudah siap kepada K-Unit penjinak bom. Ada lingkungan maupun manusia. Mulai ditata ulang K-Unit, nanti tinggal menunggu laporan dari operator 1. Lapangan untuk hendak silakan dievakuasi tempat yang lebih aman. Selanjutnya TKP akan ditangani oleh Inavis untuk melaksanakan TP-TKP. Lanjutkan. Hari tamu yang berbahagia, kita dengar
dan tim Andak telah melaporkan bahwasanya satu rakyat masih berada dan akan dilakukan pengamanan jauh dari lokasi. Dan sebelum itu mari kita lihat tindakan Inafis untuk melakukan tugasnya, di mana tadi ada TKP, ada korban dari kita sebutkan anggota teroris, sehingga diperlukan adanya olah TKP. Sekali lagi perlu diketahui oleh bapak-bapak sekalian bahwasanya asumsi kita bom trailer itu sudah diamankan di tempat yang lebih aman, mengingat bom trailer itu harus ditahan, yaitu menggunakan polis line. Polis line itu bertujuan untuk agar tidak dapatnya masyarakat atau kecuali dari tim Inafis memasuki area tersebut. Jadi status quo untuk TKP-nya. Kita lihat pemasangan polis lain oleh petugas dari Inafis. Beberapa peralatan telah dikeluarkan oleh tim Inafis Polres Pekalongan, diantaranya adalah nomor, kemudian setiap petugas korban yang ada di dalam rumah tersebut untuk diyakinkan apakah hanya pingsan, terluka, atau memang sudah meninggal dunia. Tim medis melakukan pemeriksaan terhadap pelaku kejahatan yang telah dilumpuhkan. Ruangan demi ruangan diperiksa, dan benar dinyatakan oleh petugas medis bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Sekecil apapun yang didapatkan oleh tim Inafis dicatat dalam buku temuan, kemudian memberikan gambaran di dalamnya terdapat benda apa, kemudian diberikan penomoran, diletakkan di ruang mana. Setiap kegiatan didokumentasikan, hal ini dengan maksud untuk menjaga keaslian atau keberadaannya agar tidak ada perubahan. Kita lihat pengambilan gambar. Ini adalah kegiatan pengidentifikasian benda-benda yang ditemukan. Ada beberapa pengelompokan, yakni benda cair, benda padat, atau gas, sehingga memudahkan dalam hal pengamanannya masing-masing kategori yang kami sebutkan. Selanjutnya tim Dokpol, kedokteran kepolisian, mengevakuasi pelaku kejahatan yang telah dinyatakan meninggal dunia untuk selanjutnya dilakukan visum et repertum dan autopsi yang diperlukan.
Sementara itu tim Inafis mengamankan barang bukti yang ditemukan untuk dimasukkan ke kendaraan Inafis. Selanjutnya dibawa ke Polres untuk diamankan dalam rangka pengembangan penyidikan lebih lanjut. Selama kegiatan TP-TKP berlangsung atau tindakan pertama di tempat kejadian perkara dan olah TKP berlangsung, selalu dijaga oleh petugas kepolisian, dan polis lain ini adalah garis lintas atau dilarang melintas siapapun kecuali petugas yang berkompeten dalam hal ini. Tim yang tergabung dalam demikian tadi rangkaian kegiatan TP-TKP oleh tim Inafis dan Dokpol Polres Pekalongan. Selanjutnya jenazah dan barang bukti diberangkatkan menuju ke Polres Pekalongan dan rumah sakit untuk unit Cipom untuk melaksanakan disposal terhadap barang bukti hendak yang ditemukan. Ini pendisposalan dilaksanakan di tempat yang betul-betul aman, di mana kita carikan tempat yang jauh dari permukaan penduduk, yang tidak menimbulkan efek-efek baik itu suara maupun getaran terhadap masyarakat, sehingga daerah-daerah terpencil ataupun yang betul-betul aman yang dipilih oleh tim Cipom ini untuk melaksanakan disposal. Namun demikian, sesuai dengan SOP, tempat yang akan digunakan untuk melakukan disposal sudah diamankan dalam radius 100 meter sehingga betul-betul aman dan tidak ada masyarakat yang mendekat. Disposal telah dilakukan oleh tim Cilandak dari Diganasat Brimob Polda Jateng. Seperti biasa, untuk memastikan keamanan diadakan masa endap 10 menit sehingga betul-betul situasi aman. Masa endap selesai, kemudian kita asumsikan Komandan unit Cipom hadirin yang kami hormati, rangkaian kegiatan
TPTKP telah dilaksanakan, diakhiri dengan disposal oleh tim Cibong dari Brimob Polri Pekalongan. Selanjutnya ada kegiatan tetap pengawalan wilayah kita, yaitu patroli oleh Polres dengan TNI. Patroli sinergitas ini dilaksanakan oleh agar tetap dapat melaksanakan kegiatannya tanpa gangguan Kamtibmas lainnya. Selanjutnya diberitahukan kepada seluruh pasukan untuk merapat ke panggung kehormatan melaksanakan konsolidasi. Seluruh pasukan yang terlibat dalam kegiatan peragaan